Kami ingin membicarakan satu tema, ini lebih sisi motivasi sebenarnya, dan kami juga meneguhkan diri jadi seorang motivator yang lebih fokus pada teosentrik. Apa itu teosentrik? Teosentrik, motivasi yang berpusat pada Tuhan. Satu tema yang kami bicarakan, tampaknya ini sudah berulang-ulang sebenarnya, tapi ini penting. Soal menghadapi kesusahan. Orang yang mampu menghadapi kesusahan biasanya akan taraf dalam kehidupan. Secara mental dan spirit, dia akan mampu melihat kebaikan dari pengalaman-pengalaman yang sulit itu. Tetapi orang yang berputus asa melihat negatif dari pengalaman itu akan dendam, akan melihat ini adalah kebencian, dan kepercayaan dirinya akan tidak terbangun. Kami ingin bicara sisi dari kebaikan mengalami kesusahan itu. Tema ini penting bagi banyak orang, terkhusus anak-anak muda, termasuk anak-anak sebenarnya sejak kecil itu harus terlatih mengalami hal-hal sulit. Bukan karena disulitkan, tapi pengalaman sulit secara alamiah itu baik untuk mental, untuk mengasuh jiwa dia, agar dia tidak mudah berputus asa, tetapi terbangun kemandirian, sikap mental yang baik dalam menghadapi berbagai goncangan dalam kehidupan. Faktanya dalam kehidupan kita mengalami banyak goncangan, kesulitan yang tidak mudah, tetapi orang-orang yang sudah terbiasa mengalami kesulitan itu tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh, dan selalu melihat kebaikan dari setiap pengalaman-pengalaman sulit itu. Karena itu, kami selalu dengung-dengungkan bahwa kesusahan itu tidak perlu dicari atau menyusahkan diri. Tapi pun kalau ada kesusahan untuk dialami, jangan hindari, itu jalan hidup yang harusnya mengasuh mental. Sikap kita dalam berbagai pengalaman hidup nanti berguna. Anak-anak, remaja, pemuda yang mengalami di masa-masa sulit, mungkin di pembentukan keluarga, dia akan taraf dalam kehidupannya, mampu menjalaninya dengan kesadaran bahwa ternyata masa lalu yang sulit itu baik-baik untuk mengasuh jiwanya. Sebaliknya, orang yang terlalu gampangan, terlalu hidup tidak pernah mengalami sulit, dia pastinya kelak akan menghadapi kesulitan, dan biasanya orang yang sudah dewasa sejak awal di masa-masa kecilnya, masa remajanya tidak pernah mengalami kesusahan, akan mudah putus asa, dan biasanya mereka mencari kompensasi, mencari pelampiasan yang salah. Itu sebabnya baik-baik kita mempelajari kesusahan. Pengalaman hidup masing-masing kita tentu berbeda, tetapi kesusahan-kesusahan yang kita alami itu baik-baik kita alami agar itu menjadi bukan hanya pengalaman sendiri, tetapi menjadi hikmat, kebijaksanaan di kemudian hari untuk kita mampu bertindak. Tidak terjatuh, terpelosok pada lubang yang sama, tapi mencari pengalaman masa lalu itu menjadi bekal kita untuk survive, bertahan. Kesulitan apapun yang kita alami tidak akan menggoncang mental kita, tetapi kita tetap bertahan. Kita mampu menghadapi jalan-jalan sulit itu menjadi satu kekuatan mental. Itu penting kami dengungkan terus, agar hal-hal yang sulit tidak dianggap untuk menjatuhkan atau kegagalan. Malah para motivator mengatakan bahwa kesulitan itu untuk dijalani, karena memang masa-masa sulit itu pasti ada,
Tapi orang-orang yang bertahan dan menyadari bahwa kesulitan itu akan memberi dia bekal berubah dan memperbaiki dirinya kelak. Kami tidak berpanjang-panjang untuk menyampaikan satu pendapat tentang bagaimana menjalani kesulitan, pengalaman susah, tapi anggaplah kesusahan itu adalah sekolah kehidupan. Bukankah hidup ini adalah universitas kehidupan? Dengan kesusahan yang kita alami, syukuri bahwa itu sekolah yang harus kita jalani, dan memang seperti ujian di sekolah, ujian di kehidupan, harus dijalani agar kita makin taraf, makin naik kelas, dan makin sadar kita dengan besok mengalami pengalaman yang sama, kita tidak mudah berputus asa. Itu komentar kami untuk sesi kali ini. Terima kasih.